Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dan akan mempelajari mengenai Cummins dan pemanfaatannya untuk di bidang ekonomi, di mana kita akan main customer segmentation atau kita mensegmentasi pelanggan dari market kita. Oke, sekarang kita buat dulu skripnya di sini. Oke, kita namakan Cummins for customer segmentation. Oke, jadi Cummins ini adalah salah satu analisis di kalau di statistik itu ada analisis multivariat. Nah, salah satu analisis multivariat adalah Cummins, di mana tujuannya adalah mengklasterkan. Jadi analisis klaster itu dibagi menjadi dua dalam statistik yang kita tahu selama ini. Ada klaster hierarki dan satunya lagi adalah Cummins. Tapi sebenarnya di kalau kita lihat di Python itu banyak sekali analisis klaster selain dua itu. Jadi ada DBScan, terus ya banyak lagi lah. Kalau kalian pernah melihat package apa ya, saya lupa namanya. Nah, di Python itu banyak sekali analisis klaster selain Cummins sama hierarki klaster. Oke, kita akan fokus Cummins untuk segmentasi pasar nih, segmentasi pelanggan nih. Package yang perlu kita gunakan, ini komputasi statistika untuk episode 10 ya, 8, 9, 10, oke. Untuk yang 10, oke. Kita masuk bagian library dulu atau package. Nah, di sini yang perlu kita gunakan adalah library-nya tdserve, tdverse yang sebelumnya juga dipakai. Terus kita juga pakai library yang namanya cluster. Oke. Dan yang terakhir kita pakai library yang namanya Facto Extra. Facto Extra. Oke. Nah, di sini ini untuk algoritma clusteringnya, ritma clustering, dan ini untuk visualisasi dari algoritma clustering. Oke. Nah, datanya sudah saya siapkan di sini, data customer. Contohnya seperti ini. Jadi variabelnya customer, nama-namanya customer, terus ada kunjungan sama total belanja. Jadi berapa kali dia mengunjungi Mart, misalnya dalam satu tahun atau satu bulan inilah dia berapa kali mengunjungi pasar kita atau misalnya toko kita. Terus total belanjanya berapa nih dari 3 kali kunjungan. Nah, dari data-data ini nanti kita akan coba mengsegmentasikan customer ini. Total ada 101 customer. Oke. Kita close dulu. Kita coba lanjutkan. Data, kita impor data. Caranya kita pakai, misalnya kita namai customer read.delin, karena kita pakai txt pakai delin, dalam kurung kurungnya udah, berarti tinggal kasih petik, kasih namanya
namanya 03 titik spasi customer.txt. Oke, selanjutnya row name-nya di baris yang pertama kita eksekusi, terus kita lihat datanya customer. Nah, oke, sudah keluar seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk, nah misalnya ada missing value nih, atau misalnya ada data yang hilang. Nah, kita bisa, jadi kalau bisa kan datanya clear nih. Untuk analisis, sebelum analisis datanya kalau bisa clear semua, jadi missing value itu kita buangkan. Menghilangkan data missing. Aku nggak cek saya ada atau enggak, tapi sekalian aja langsung customer 1 misalnya na.omit untuk apa, perintah untuk menghilangkan missing value ya dari customer. Oke. Oke, ternyata tidak ada missing value, semuanya aman datanya. Kalau ingin lihat hasilnya ya summary dari customer 1. Nah, seperti ini. Oke. Untuk kunjungan, rata-rata kunjungannya 2,68. Terus untuk rata-rata belanjanya di angka 14.150.000. Oke. Selanjutnya kita coba standarisasikan dulu. Jadi kita nanti akan cluster mengelompokkan berdasarkan kunjungan sama total belanja. Nah, karena satuannya berbeda dan ukurannya ya beda, kunjungan hanya 1, 2, 3. Nah, kalau total belanja kan sampai jutaan, agar dia seragam rata-ratanya dan ragamnya, maka kita standarisasikan dulu. Oke, cara standarisasi data, itu tinggal kita pakai nama data fix ya, nanti biar kita pakai data ini. Kita tinggal pakai perintah scale dari customer 1. Oke. Nah, data fix ini data yang sudah distandarisasi. Nah, bentuknya seperti ini, ada positif, ada negatif. Tentunya kalau kita summary dari data fix, summary data fix. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya dia 0. Oke, karena standarisasi itu membuat nilainya menjadi nilai rata-ratanya menjadi 0 dan standar deviasinya menjadi 1. Oke. Selanjutnya setelah kita melakukan standarisasi, kita bisa mencari K optimum dulu. Mencari K optimum. Apa itu K optimum? K optimum adalah jumlah kelompok optimum yang nantinya akan kita eksekusi di K-means. Nah, salah satu caranya kita bisa menggunakan metode ELFBOW. Jadi kalau kita gunakan ELFBOW itu oke, kita tulis dulu metode ELFBOW. Oke.
Kita bisa memanfaatkan fvis underscore nb close gini dari data fix kita menggunakan metode K-means oke. Terus untuk metodenya kalau kita ingin menggunakan apa gini, kalau kita menggunakan elbow maka kita tulis di sini BSS. Kita eksekusi. Sebentar. Could not find fvis. Oke, ini tadi belum kita eksekusi. Kita eksekusi dulu. Di reverse cluster sama bentar, error library, there is no package. Oke, kita coba install package Facto Extra. Install. Belum ada package Facto Extra. Nah, ini belum saya install. Kita install dulu. Install. Masih proses. Oke, sudah. Kita jalankan lagi. Di first tadi aman ya. Ini juga aman. Facto Extra sudah aman. Sekarang kita jalankan fvis nb class. Nah, akhirnya ketemu plot seperti ini. Nah, di mana titik beloknya itulah yang paling optimum. Nah, di sini kita lihat titik beloknya ada di K saat 2. Berarti kalau kita menggunakan metode elbow, maka yang terbaik adalah menggunakan jumlah cluster 2. Sekarang ada metode lain. Namanya metode silhouette. Silhouette. Nah, ini tulisannya. Oke, kita coba. Sama, kita kopas saja dari atas. Copy paste, kita ganti metodenya WSS ini dengan silhouette. Silhouette. Nah, itulah pokoknya. Oke, kita eksekusi. Nah, ini kalau kita menggunakan siluet, maka didapatkan optimumnya juga sama 2. Terus ada yang terakhir menggunakan metode gap statistik. Kita atur dulu sheet-nya. Set.sheet. Nah, ini terserah kalian mau buat berapa. Aku buat misalnya 1, 2, 3. Oke, kemudian kita pakai gap start sama dengan close gap. Oke, kita pakai ini data fix. Kemudian kita buat font-nya. Sorry. Font sama dengan comments and star. Misalnya kita pakai 25. Kmax kita pakai 10 dan B misalnya kita pakai 50. Nah, ini beberapa aku juga lupa apa. Mungkin kalian bisa cari tahu di internet nanti beberapa keterangannya kenapa kok angkanya ini. Sebentar. Ini tadi metodenya namanya gap statistik. Oke, sheet-nya udah kita jalankan tadi. Sekarang ini kita jalankan. Terus kita, bentar, agak lama. Aku
bootstrapping juga. Oke, kita jalankan fis underscore gap start untuk gap start. Sorry. Nah, gini kita jalankan. Nah, bentuknya seperti ini nih nanti kelihatannya. Nah, dari sini ternyata yang terpilih adalah tetap jumlahkannya adalah 2. Dia ada 3 ya. Cara penentuannya bisa elbow, bisa siluet, sama gap statistik. Oke, sekarang kita tahu ternyata kelompoknya yang bagus adalah 2. Jadi nanti kita akan menggunakan 2 kelompok. Mana tadi? Mana mouse-nya? Oke, ini. Kita masuk ke comments sekarang. Comments. Oke. Hasil final sama dengan comments data fix. Oke, kita comments data fix. Karena tadi kelompoknya adalah 2, kita kasih 2 dengan n star. Kita buat misalnya 25 lah. Kita eksekusi, lalu print final. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi di sini kita tahu, oh ternyata Gamani Bagi Tamrin masuk kelompok 2, Ramahari Pradipta masuk kelompok 1. Nah, untuk melihat visualisasinya seperti apa, kita bisa menulis fis underscore cluster final datanya dari data fix. Data dari data fix. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, pengelompokannya seperti ini. Jadi, ini adalah di sini yang warna apa ya ini ya? Saya buka warna, pokoknya yang inilah. Itu orang-orang yang total belanjanya banyak dan kunjungannya juga banyak. Sedangkan yang ini itu adalah total belanjanya lebih sedikit. Istilahnya kelompok-kelompok yang total belanjanya sedikit dan kunjungannya juga sedikit. Oke, seperti itu ya. Kita tahu nama-namanya tadi di sini. Oke. Jadi intinya seperti itu. Akhirnya kita tahu plotnya seperti apa, listnya seperti apa. Dan oke, untuk cluster analisis menggunakan Cummins untuk analisis customer segmentation seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini mengeluarkannya?